Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Adik-adik, bertemu lagi kita di ibadah IHAMPT pada pagi hari ini. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan melaksanakan ibadah PLK Teruna secara online. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, terlebih dahulu kita menyanyikan Mars PLK Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa Teruna satu bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak akan pimpin adik-adik di dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi melaksanakan ibadah PLK Teruna secara online. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan dan boleh berakhir hanya oleh pertolongan Tuhan saja. Berkati juga ya Tuhan adik-adik Teruna yang sudah menyiapkan hati dan diri mereka di rumah, kiranya Tuhan tetap menyertai selalu sampai ibadah kami tetap selesai. Ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Nahum pasal pertama ayatnya yang ke-7. Karena hanya ada satu ayat adik-adik, kita bacanya secara bersama-sama ya. Nahum pasal pertama ayatnya yang ke-7. Kita bacanya secara bersama-sama. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya adik-adik, demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerah. Shalom. Halo adik-adik, hari ini kita berkumpul kembali di dalam ibadah persekutuan Teruna. Dan kali ini firman Tuhan akan dibawakan oleh kakak sendiri. Sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kakak minta agar kita menyiapkan Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Adik-adik sudah mendapatkannya?
2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Kalau adik-adik di rumah sudah mendapatkannya, Alkitab kita tetap terbuka dan kakak akan pimpin kita ke dalam doa renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur, banyak terima kasih atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami, kakak-kakak layan dan adik-adik layan boleh ada dalam ibadah persekutuan teruna. Dan tiba saatnya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kami semua akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan, saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah, berkenanlah dalam ibadah kami pada hari ini. Amin. Ya adik-adik, jikalau adik-adik sudah membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-16, kita akan membaca secara bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka matikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu,
Mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah, melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca dari bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Jadi di dalam bacaan atau pelajaran kita kali ini sebenarnya membahas tentang 7 tokoh adik-adik. 7 tokoh itu siapa-siapa saja? Itu adalah Elisa, Raja Israel, ajudan raja, 4 orang orang Aram atau tentara Aram, dan penunggu pintu gerbang kota dan salah seorang pegawai raja. Nah, tetapi adik-adik yang mau kita bahas di sini, yang menjadi titik fokus kita pada saat ini adalah yaitu tokoh yang keempat, yaitu 4 orang kusta. Tidak ada yang mengetahui pasti siapa nama ke-4 orang kusta itu. Jadi mereka ini adalah orang Samaria yang menderita penyakit kusta yang saat itu dianggap berdosa atau najis. Bahkan adik-adik mereka diasingkan dari kota Samaria, sehingga mereka keluar atau tinggal di luar kota Samaria pada saat itu. Nah adik-adik, saat itu kota Samaria ini dikepung oleh pasukan-pasukan yang bernama pasukan Aram atau tentara Aram. Sehingga pada zaman itu adik-adik dikatakan di sini mereka mengalami masa kelaparan yang cukup hebat. Karena apa adik-adik? Karena bahan-bahan makanan yang datang dari luar kota tidak akan bisa masuk ke dalam pintu kota Samaria adik-adik, karena ditahan atau diserbu oleh tentara Aram pada saat itu. Nah adik-adik, walaupun juga ada bahan makanan yang masuk, itu pun harganya juga sangat mahal adik-adik. Harganya tidak terjangkau, harganya juga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat di kota Samaria pada saat itu. Nah adik-adik melihat keadaan seperti ini, ada yang kakak bilang tadi yang tokoh yang keempat, yaitu ke-4 orang kusta, mereka pun berunding, mereka pun mempertimbangkan sesuatu, bagaimana hal ini bisa terjadi. Mereka pun bingung adik-adik. Mereka ingin masuk ke kota Samaria, mereka juga tidak diizinkan oleh orang-orang di Samaria karena mereka ini adalah orang-orang yang dianggap najis pada saat itu adik-adik. Mereka tidak diperdulikan oleh mereka dan mereka itu diasingkan oleh Samaria adik-adik. Nah jadi mereka ini berpikir bahwa mereka ini pengen sekali masuk ke dalam kota Samaria adik-adik. Tetapi adik-adik banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan si ke-4 orang kusta ini. Kalau mereka tetap tinggal di luar, mereka juga berpikir mereka akan mati kelaparan. Kalau mereka tetap tinggal diam, lalu mereka mungkin berusaha semampu mereka memanfaatkan apa yang bisa mereka manfaatkan, mereka juga akan mati perlahan-lahan. Nah kalau mereka masuk ke dalam kota Samaria pun mereka juga akan ditolak, mereka juga akan diusir. Nah lalu apa adik-adik yang menjadi keputusan mereka sehingga mereka memutuskan sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang menurut mereka itu baik dan benar? Nah ternyata adik-adik mereka memberanikan diri untuk mengambil keputusan datang ke dalam perkemahan para tentara Aram. Walaupun adik-adik mereka tahu ini resikonya cukup besar. Mereka akan masuk, mungkin bisa jadi mereka mati atau mereka tetap hidup. Dan mereka juga tetap kelaparan. Nah tetapi adik-adik hanya itu satu-satunya jalan yang mereka dalam perundingan mereka dapat lakukan adik-adik. Nah apa yang terjadi adik-adik? Dari keputusan mereka yang mereka berani ambil tadi adik-adik, mereka mendatangi perkemahan tentara Aram.
Kemudian singkat cerita, ketika mereka datang ke sana, mujizat Tuhan yang luar biasa itu terjadi adik-adik. Karena apa? Tuhan melihat bahwa keempat orang kusta ini tadi, mereka punya hati yang tulus, mereka punya hati yang berani mengambil resiko, walaupun mereka sudah tahu apa yang menjadi resiko mereka ketika mereka akan masuk ke dalam perkemahan tentara Aram. Tetapi adik-adik, mereka tidak takut, mereka tidak putus asa, mereka tetap masuk. Dan apa yang terjadi ketika mereka datang? Mereka terkejut luar biasa bahwa perkemahan itu kosong. Mujizat yang Tuhan buat untuk mereka adik-adik. Jadi Tuhan membuat seakan-akan tentara Aram ini ketakutan karena ada raja-raja utusan dari Israel untuk mengepung kembali mereka. Kemudian si pasukan-pasukan ini pun terburu-buru untuk lari meninggalkan perkemahan tentara Aram itu. Nah adik-adik, dari mujizat yang sudah Tuhan nyatakan ke atas mereka atau keempat orang kusta ini tadi, mereka sangat berbahagia dan mereka pun bergegas ke dalam perkemahan para tentara Aram untuk menjara atau mengambil makanan-makanan yang ada di sana. Nah tetapi adik-adik, ternyata keempat orang kusta ini tidak egois. Nyata di tengah kelaparan yang masih keempat orang kusta itu rasakan, mereka juga merasakan bahwa banyak sekali saudara-saudara atau masyarakat di kota Samaria yang juga memerlukan makanan seperti mereka. Nah akhirnya adik-adik, mereka pun bergegas setelah mengambil makanan itu, mereka pun bergegas memberitahu kepada raja bahwa mereka memperoleh makanan itu dari dalam perkemahan tentara Aram yang pada saat itu perkemahan ditemukan kosong. Nah adik-adik, dari cerita keempat orang kusta ini tadi, kita mau diajarkan ada 3 hal yang bisa kita petik dan bisa kita teladani dari sikap keempat orang kusta ini tadi. Yang pertama, mereka memiliki hati yang penuh pengharapan. Nah adik-adik, di dalam situasi sulit, di dalam masa sulit, bukannya mereka putus asa atau mereka bukannya merasa bersedih, tetapi adik-adik, di saat-saat sulit seperti itu, mereka masih tetap mengingat Tuhan. Mereka masih tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terbukti bahwa mereka mempunyai hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Kalau mungkin pada saat itu mereka hanya memikirkan dampak buruknya saja, adik-adik, mungkin saat itu mereka juga tidak akan dapat jalan keluarnya. Tetapi karena mereka berani mengambil suatu keputusan walaupun mereka akan merasakan resiko yang besar adik-adik. Nah adik-adik, mereka tetap percaya kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang selalu menopang mereka, ada Tuhan yang selalu menggandeng tangan mereka. Demikian yang juga ingin disampaikan kepada kita sebagai anak-anak teruna di saat-saat kondisi yang seperti ini, di saat pandemi seperti ini, adik-adik mungkin merasa bosan, adik-adik mungkin merasa lelah belajar lewat daring atau online. Nah, tetapi adik-adik di sini kita mau diajarkan bahwa kita masih punya Tuhan yang selalu menolong kita. Kita masih punya Tuhan yang kita andalkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Yang kedua adalah mereka memiliki kesatuan hati. Nah, ini yang tak kalah penting yang Tuhan ingin ajarkan di dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai anak-anak teruna. Nah, adik-adik, kalau pada saat itu mereka tidak punya kesatuan hati atau mereka tidak bersatu di dalam merundingkan sesuatu sehingga menghasilkan keputusan yang sangat baik, mungkin saat itu sudah kacau balau, mungkin tidak tahu jadinya apa. Tetapi karena mereka bersatu teguh, mereka berjalan bersama, mereka berani mengambil keputusan bersama, berani menanggung resiko itu bersama-sama, maka semuanya juga dilancarkan oleh Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka lakukan, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu kasih. Kasih ini selalu saja
disebut atau selalu mau diingatkan kepada kita adik-adik bahwa kita sebagai umat pilihan Allah, kita sebagai anak-anak teruna, kita wajib atau kita harus memiliki yang namanya kasih. Seperti keempat orang kusta ini tadi adik-adik, kalau mereka tidak memiliki kasih, tentu saja makanan-makanan yang mereka ambil dari perkemahan tentara Aram, mereka makan sendiri dong. Mereka makan sendiri, mereka kenyang sendiri. Tetapi adik-adik, karena keempat orang kusta ini tadi memiliki yang namanya kasih, mereka tetap mengingat kepada masyarakat atau orang-orang di Samaria yang sejatinya tadi mereka tidak memperdulikan keempat orang kusta ini. Mereka membiarkan mereka kelaparan di luar kota Samaria. Nah, tetapi adik-adik, mereka ingat. Untuk itu mereka langsung melapor atau memberitahukannya kepada raja. Nah, jadi adik-adik, dari kisah keempat orang kusta ini tadi, kita mau diajarkan bahwa kita harus bisa juga berani mengambil keputusan. Di masa muda kalian atau di masa-masa remaja kalian, disinilah saatnya kalian mengambil keputusan. Keputusan untuk apa, Kak? Keputusan untuk memilih. Saat inilah saat yang paling menentukan. Kalian akan memutuskan memilih masa depan yang bagaimana. Kalau kalian ingin masa depan kalian cemerlang, kalian ingin membanggakan orang tua, ayo adik-adik, mari buat keputusan itu dari sekarang. Berarti kalian harus belajar, harus patuh kepada orang tua. Apapun yang dinasihati dari orang tua, itu kalian dengar, itu kalian patuhi. Ya adik-adik, demikian renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak tetap berharap agar adik-adik di rumah tetap semangat, adik-adik di rumah tetap selalu bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Demikian renungan firman kita pagi hari ini. Shalom. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak akan memimpin kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kembali ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur, banyak terima kasih buat ibadah yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan juga boleh menghadirkan adik-adik layan dan kakak-kakak layan di ibadah pada pagi hari ini. Kami tetap berharap kami akan berkumpul di dalam ibadah PLK Teruna selanjutnya. Kami berdoa buat selama seminggu ke depan, kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas dan kegiatan dari adik-adik layan dan bahkan kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai apapun yang mereka lakukan. Dan saat ini juga kami berdoa buat orang tua dari adik-adik PLK Teruna dimanapun mereka berada. Kiranya juga Tuhan boleh menambahkan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat,
sehingga pada minggu-minggu berikutnya kita boleh kembali lagi melaksanakan ibadah PLK Teruna. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Kakak Layan, buat Kak Maya yang sudah menjadi pelayan firman di pagi hari ini. Kiranya adik-adik tetap semangat, kiranya tetap selalu disertai Tuhan sepanjang aktivitas hari ini maupun minggu ke depannya. Ya adik-adik, sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom dan selamat hari Minggu.